Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Mona Filasiskia from English Education Department dengan NIM 23101156130013. So today I want to explain about tokoh inspirasi yang bernama Buya Hamka. So the first slide I want to describe short biography by Buya Hamka. Buya Hamka have full name Haji Abdul Malik Karim Abdullah, and beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Maninjau, West Sumatra. Kemudian beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Dan Buya Hamka berprofesi sebagai ulama, writer, educator, and philosopher. And then, Buya is a respectful Minangkabau title meaning teacher or wise elder. The next slide is about masa awal dan pendidikan. Buya Hamka come from a family of Islamic scholars. His father, Haji Rasul, was a famous reformist ulama in West Sumatra. Since young, he loved reading and self-learning, studying religion, philosophy, literature, and history. He studied at Sumatra Tawalib and continued learning in Mecca at 19 years old. After returning to Indonesia, he became a teacher, preacher, and writer who inspired thousands. And then the next slide is kontribusi Buya Hamka di dunia pendidikan. He founded madrasah and Islamic schools to educate society, and as a first chairman of Majelis Ulama Indonesia or MUI, he emphasized moral education and honesty. Buya Hamka read the famous Tafsir Al-Azhar, used around the world in Islamic learning. Kemudian, through his novels like Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, he taught moral, cultural, and educational values. The next slide talk about character Buya Hamka based on UPYPTK's 12 principles. Based on prinsip dasar UPYPTK, yang pertama itu ada belajar dan berilmu. Buya Hamka belajar sepanjang hayat, menulis lebih dari 100 buku dan mengajar masyarakat dengan ilmu pengetahuan yang luas. Kemudian untuk berlaku sabar, beliau tetap tenang dan ikhlas meskipun pernah dipenjara selama 2 tahun karena pandangan politiknya. Ia memanfaatkan waktu itu untuk menulis Tafsir Al-Azhar. Kenapa sih Buya Hamka menjadi tokoh inspiratif pendidikan? Yang pertama, Buya Hamka cinta ilmu, tidak pernah berhenti belajar, bahkan dalam keterbatasan. Kemudian, beliau guru bagi semua, mengajarkan ilmu dan moral tanpa membedakan latar belakang murid. Dan teladan akhlak, mengutamakan kejujuran, kesabaran, dan bertanggung jawab dalam dakwah maupun tulisan. Dan yang keempat ada karya abadi. Karyanya masih digunakan dalam pendidikan agama, sastra, filsafat, hingga kini. Yang kelima, beliau adalah pemimpin yang bijak. Sebagai ketua MUI pertama, ia membimbing umat dengan hati yang lembut dan berilmu tinggi. The next slide is nilai pendidikan dari Buya Hamka. Yang pertama, nilai-nilai yang dapat diteladani yaitu pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk akhlak. Guru harus menjadi teladan dalam perilaku dan perkataan. Ilmu harus disebarkan dengan keikhlasan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kejujuran dan kesabaran adalah kunci keberhasilan dalam belajar dan mengajar. Kemudian ini adalah kutipan inspiratif Buya Hamka yang berbunyi, jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. The meaning is, education should give meaning to life, build responsibility, ethics, and purpose beyond survival. Dan kesimpulan mengenai Buya Hamka
Hamka, yaitu Boy Hamka adalah tokoh pendidikan yang berkarakter kuat, berilmu tinggi, dan sabar dalam perjuangan. Dia mencerminkan prinsip dasar UPYPTK Padang, belajar dan berilmu, serta berlaku sabar. Karyanya menginspirasi generasi muda untuk terus belajar, berpikir kritis, dan berbuat baik dengan ilmu. Okay, that's all my presentation. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.